teori itu pertama teori konstruktivisme. Di sini konstruktivisme ini adalah cara-cara individu untuk menginterpretasikan dan bertindak menurut kategori konseptual dari pemikiran. Misalnya pada saat konstruksi pemikiran kita udah apa sih namanya? Kita misalnya apa? Ayo, ada contoh. Misalnya ngomongin tentang pada saat kita melihat acara itu, program-program yang kan sekarang banyak tuh yang banci-banci ya. Maaf ya, maksudnya bukan gimana, ini cuma untuk contoh. Misalnya sekarang banyak presenter atau apa yang kebanci-bancian kayak gitu. Nah, pada saat orang yang mempunyai konstruk pemikiran bahwa aku nggak suka orang banci kayak gitu, walaupun dia menyenangi program itu, dia rasanya tetap pada saat menerima pesan atau memproduksi pesan itu rasanya kayak aku udah ada nggak suka aja kayak gitu ya. Nah, itu masuk dalam konstruktivisme. Dan teori ini pesan itu diawali dari pemahaman kognitif seseorang yang saya bilang tadi, kayak pesan itu diawali dari gimana orang punya pengalaman sebelumnya. Misalnya dia dididik sama ayah ibunya kalau banci itu nggak boleh loh nak, kayak gitu. Otomatis di kepala dia udah ada skema bahwa banci itu nggak benar, dan pada saat menonton banci atau orang yang kebanci-bancian, dia ada sensasi feeling tersendiri pada saat nonton itu ya. Bisa juga dari peristiwa, misalnya kayak ada kejadian apa atau ada pengelompokan atau pembedaan gitu ya. Jadi konstruktivisme tuh konstruk yang mengkonstruk pikiran kita ya. Kognitif itu kayak apa sih? Teman-teman tahu kan kognitif, jadi kayak pemahaman pemikiran kita gitu ya. Nah, terus si Occleve ini menggambarkan pesan itu jadi teori logika desain pesan. Ada namanya message design logic. Itu terdiri dari expressive design logic, halaman berapa ya? Halaman 243 ya. Itu expressive design logic. Enggak deh teman-teman, halaman berapa sih? 243, iya. Mana sih? Halaman 246 sayang. Iya, lebih. Expressive design logic halaman 246 ya. Itu tuh gimana komunikasi memandang suatu model ekspresi berkaitan dengan perasaan atau pikiran saat berkomunikasi. Jadi ini berhubungan sama perasaan atau pikiran ya. Terus sedangkan konvensional design logic itu diproses menurut pesan itu diproses menurut aturan dan norma. Jadi gimana kayak tadi orang menilai sesuatu itu akan menurut aturan atau norma yang dia yakini atau yang sudah terkonstruk dalam pikiran dia. Terus yang ketiga itu rhetorical design logic. Itu komunikasi merupakan cara mengubah aturan atau negosiasi. Gimana caranya komunikasi itu menjadi cara untuk mengubah aturan atau negosiasi ya. Terus yang selanjutnya itu teori pembentukan tindakan. Menurut Greene, fungsi kognisi itu menyusun pengetahuan untuk bertindak sesuai situasi yang ada. Nah, individu ini mempunyai pengetahuan isi. Pengetahuan isi itu tentang semua ya. Semua yang kayak konsep-konsep itu tuh
pengetahuan isi. Sedangkan pengetahuan prosedural itu pengetahuan tentang gimana suatu tindakan itu ada konsekuensinya. Jadi setiap tindakan itu mempunyai konsekuensi, dan dari pengetahuan itu misalnya kita tahu kalau umpamanya orang tua kita bilang, nak nggak boleh pulang lebih dari jam 10 kayak gitu. Dan kita sebelumnya kita udah pernah melakukan telat gitu ya, telat pulang. Kita pulang jam 10 lewat atau setengah 11 gitu, karena motornya pacar macet gitu. Misalnya, atau kehabisan bensin terus akhirnya makan dulu kayak gitu. Nah itu kan terus akhirnya pada saat kita pulang ternyata konsekuensi dari tindakan kita adalah dimarahi sama bapak ya. Iya mungkin ya. Ayo Mbak Firma, ayo. Nah itu jadi ada konsekuensi yang akan diterima oleh kita. Dan pada saat kemudian hari kita akan melakukan kegiatan yang sama atau serupa dengan itu, maunya kita jadi mikir lagi, wah konsekuensinya kayak gini nih. Terus kita mempunyai cara untuk cara untuk mengatasinya. Aduh, bahasa Indonesia saya semakin nggak beres. Ya gitu ya. Terus yang selanjutnya, ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan? Kedengeran kan ya suara saya? Soalnya aku memang saya ngurus di kamar jadinya rada pelan-pelan. Mbak Esti ada suaranya. Gitu dong. Jadi kelihatan. Oke, lanjut ya. Gak ada yang tanya kan? B itu tentang teori pemrosesan pesan ya. Kita masuk ke KBM kedua udah. Cepet ya. Nah ini di teori pemrosesan pesan, merdu. Merdu apanya nih? Kayak burung aja jadian. Jadi model klasik yang pertama itu model klasik persuasi ya. Komunikasi persuasif itu adalah suatu pesan yang bertujuan untuk membentuk, memperkuat, atau mengubah respon orang lain. Makanya komunikasi pemasaran menggunakan teori ini karena tujuannya kan persuasif untuk mempengaruhi orang, dengan tujuan pesan itu dibentuk untuk membentuk, memperkuat, dan mengubah respon orang lain. Kayak gitu ya. Terus ada 3 teori yang relevan dengan studi komunikasi pemasaran. Yang pertama teori disonansi kognitif ya, atau cognitive dissonance theory. Itu yang ini mempelajari tentang ketidakkonsistenan secara psikologis, apa yang diketahui seseorang, dan bagaimana mereka bertindak serta memperlakukan kekonsistenan tersebut ya. Contohnya apa? Hayo. Udah pada baca buku belum? Hayo. Ayo, ada yang udah baca? Bisa kasih contoh? Apa hayo? Dibuka bukunya halaman 250. Ada yang kasih contoh? Catat. Habis. Ini pacalan telus ya, nggak pada buka buku jangan-jangan ya. Oke, contohnya ya. Contohnya
apa tadi ngomongin tentang teori